SBMPTN gitu. Karena aku kemarin itu sengaja nyantumin beberapa soal, kalau nggak salah itu 3 hitungan gitu, dan sisanya itu teori. Dan nggak banyak kok teman-teman gitu, bisa teman-teman kerjain gitu nanti. Ya mungkin aku langsung aja gitu, izin langsung share screen gitu buat teman-teman, agar juga nggak kemalaman juga gitu kan teman-teman, karena udah nunggu lama juga kan Kak, tadi gitu. Oke, bentar. Oke, ini mungkin udah terlihat gitu kan di layar teman-teman juga gitu. Oke, ini aku share screen, kemudian di sana udah jelas gitu terpampang materi terkait perpajakan gitu kan. Mungkin teman-teman di sini aku beri pengantar dulu gitu. Seberapa pentingkah perpajakan ini gitu dalam suatu negara dan sebagainya gitu kan di dunia ini gitu, di setiap negara gitu. Nah, salah satunya adalah kita bisa melihat dari konsepnya yang udah kita pelajari dulu gitu, yaitu adanya APBN, APBD gitu, mengenai anggaran pendapatan dan biaya negara gitu kan. Anggaran pendapatan ataupun bisa dikatakan itu masuk kepada pengeluaran gitu. Jadi pajak ini fungsinya ada di pendapatannya gitu. Maksudnya atau membiayai dari pengeluaran lah, bisa kita katakan secara tidak langsung seperti itu teman-teman. Jadi materi perpajakan ini sangat penting sekali gitu. Apalagi setahuku gitu, ketika nanti di UN ataupun di SBMPTN biasanya gitu kan, atau di tes-tes lain gitu biasanya, itu pasti perpajakan ini dimasukkan gitu dengan tipikal yang sering keluar adalah kuantitatif seperti itu teman-teman. Mungkin Lesin nanti akan aku tampilin gitu beberapa aturan undang-undangnya juga gitu dalam penentuan berapakah tarif yang diterapkan gitu. Itu mungkin aku share screen aku share juga buat teman-teman. Oke, mungkin itu aja gitu pembahasan awal mengenai apa itu perpajakan gitu kan. Dan aku lanjut dulu. Sorry, ini bentar. Oke, sebelum sebelum aku lanjut, sebenarnya di sini dari perpajakan ini agak menarik gitu teman-teman. Karena di pajak ini kadang orang mengistilahkan itu sama gitu kan, antara pajak dengan retribusi maupun dengan beberapa kebijakan iuran lainnya gitu. Bahkan sumbangan itu kadang orang mengatakan, ini termasuk pajak gitu di daerah gitu kan. Padahal nggak termasuk pajak gitu. Nah, kemudian kita bertanya, apa sih yang membedakan pajak dengan retribusi gitu, ataupun dengan pungutan lainnya gitu, pungutan resmi lainnya gitu. Nah, di PPT ini udah aku tampilin, pasti di teman-teman udah kelihatan gitu kan, bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib gitu. Itu yang paling penting, kata-kata yang paling penting. Itu merupakan kontribusi wajib. Jadi bersifatnya adalah kontribusi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya kata-kata kepada negara. Jadi kontribusi wajib ini dilakukan oleh siapa gitu. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat itu wajib pajak yang akan melaksanakan kontribusi wajib ini gitu kepada negara. Nah, digunakan untuk apakah kepada negara ini gitu? Digunakan untuk salah satunya komponen pendapatan gitu. Yang aku bilang tadi, negara butuh pengeluaran dan negara juga butuh pemasukan gitu. Nah, sumber yang paling besar adalah dari pendapatan. Pendapatan itu dari mana? Dari pajak. Itu kebanyakan seperti itu, teman-teman. Di setiap negara sih pajaknya dimainkan gitu kan ketika untuk fiskal dan moneter, antara fiskal dan moneter gitu kan polisinya. Ketika moneter polisinya itu tidak berhasil, maka fiskalnya yang akan dimainkan gitu. Nah, disinilah kadang peran pemerintah itu main gitu kepada negara. Nah, yang aku tulis di sini ada kata-kata unik juga gitu, yang terutang oleh orang pribadi gitu. Jadi setiap orang mempunyai hutang sebenarnya untuk membayar karena ini bersifat wajib gitu dan memaksa sekaligus resmi gitu dan diatur oleh undang-undang. Jadi ketika orang tidak membayar pajak itu termasuk kategori hutang warga negara kepada negara gitu. Sebenarnya seperti itu bisa
dikategorikan. Makanya ada undang-undang atau badan hukumnya gitu. Salah satunya yang mengatur tentang pajak ini kan ini kalau nggak salah itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Itu undang-undang yang lama gitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan gitu atau undang-undang biasanya disebut Undang-Undang KUP. Nah, itu udah dikelirkan lah melalui undang-undang ini kenapa bersifat utang dan kenapa wajib dan kenapa bersifat memaksa gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting antara pajak dengan retribusi maupun dari pungutan lainnya gitu. Ada di kata-kata dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung gitu. Inilah yang membedakan pajak dengan retribusi gitu teman-teman. Ketika retribusi itu dilakukan, dibayarkan, maka orang itu telah mendapatkan atau akan mendapatkan imbalan secara langsung gitu. Nah, ketika pajak ini diterapkan gitu, orang-orang membayar pajak, imbalan yang diperoleh orang-orang tersebut itu tidak akan diperoleh secara langsung gitu. Tapi manfaatnya akan diperoleh di kemudian hari gitu. Dan kebermanfaatannya itu bisa digunakan untuk massal orang banyak gitu. Makanya penting sekali perpajakan ini dalam kehidupan tata ekonomi negara gitu. Ini disebutkan seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya samalah gitu. Untuk keperluan negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat. Ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan di pasal 33 gitu tentang ekonomi. Oke, untuk mengenai pengertian pajak sendiri mungkin itulah secara gambaran umumnya gitu karena ini diartikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebenarnya teman-teman. Ada beberapa ahli juga di sana yang memberikan definisi gitu dari pajak, tapi let's say semuanya pasti ngajunya dengan artian ini gitu yang dicantumkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Oke, dari pengertian pajak, aku lanjut ke ciri-ciri pajak, teman-teman. Nah, dari ciri-ciri pajak itu aku rangkum ada 4 gitu. Sebenarnya ada beberapa gitu kan, karena aku nyimpulin gitu dari beberapa definisi itu, aku simpulin beberapa ciri-ciri pajak gitu dan dikuatkan oleh beberapa tokoh lah gitu, seperti Profesor Dr. Rahmat Solmitro gitu. Itu juga menyebutkan ada sangkut pautnya atau sama dengan ciri-ciri yang aku tampilin di PPT kali ini gitu atau di slide kali ini. Yang pertama ada yang namanya kontribusi wajib kepada kas negara. Jadi kata-kata penting yang aku kasih garis bawah ini tadi itu merupakan salah satu yang penting dan termasuk ciri-ciri dari pajak gitu teman-teman. Adanya kontribusi wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang kan, kemudian bersifat memaksa. Ini yang penting. Kemudian yang kedua adanya perwujudan kewajiban. Nah, kenapa aku bilang tadi terutang? Karena adanya suatu kata-kata kewajiban, perwujudan untuk mewujudkan kewajiban dan pengabdian kepada negara gitu sebagai warga negara yang baik gitu. Ini disimpulkan seperti itu sih gitu. Karena ada partisipasi anggota masyarakat di dalam pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan nasional perlu teman-teman ketahui juga dalam perpajakan itu tidak memandang orang ini kaya ataupun miskin gitu atau yang kaya aja sih yang perlu dalam pembangunan nasional gitu, pembangunan ekonomi nasional. Oh tidak gitu. Semua warga negara, semua masyarakat itu berhak untuk melakukan pembangunan nasional gitu. Salah satunya melalui pajak gitu. Karena pajak di negara kita juga dilakukan secara fleksibel gitu kan, tergantung pendapatan gitu. Nanti ada pembahasannya sendiri sih gitu. Nah, kemudian di poin ketiga itu ada kata-kata digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, inilah yang aku katakan penting. Mengapa ada pajak gitu? Karena ada pengeluaran negara gitu. Nah, untuk mengatasi atau memberikan suntikan untuk pengeluaran ini dibutuhkan dana. Nah, dana ini berasal dari mana gitu? Salah satunya dari pendapatan pajak gitu. Karena yang paling besar biasanya gitu. Kalau teman-teman ingat, ini sekedar informasi aja gitu. Tahun 2021 kemarin saat COVID-19 realisasi dana pajak kita lebih dari 100% gitu kan. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu gitu kan. Nah, itu seru juga hasilnya bahas kayak gitu gitu. Nah, kemudian oke lah, let's say di poin 3 ini sama gitu. Nah, kemudian di poin keempat gitu. Di poin keempat ini sama seperti tadi yang aku bilang, karena imbalan yang didapat itu dari pemerintah itu juga tidak secara langsung gitu. Jadi memang manfaatnya untuk kalayak umum tapi tidak secara langsung didapat.
Itulah keunikan atau ciri khas dari pajak gitu. Oke. Saya aku cukupkan untuk definisi pajak itu, kemudian ciri-ciri pajak itu apa gitu, karena ini mudah lah bagi teman-teman mungkin gitu. Aku cuma sekedar review ulang gitu. Mungkin teman-teman lupa dan sebagainya gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya fungsi dan prinsip pajak gitu teman-teman. Jadi di dalam pajak itu di undang-undang yang aku sebutin tadi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juga ada yang namanya fungsi dan manfaat pajak. Nah ini aku sedikit review ulang lagi gitu. Ada dua teman-teman yang poin dari fungsi pajak gitu atau perpajakan itu sendiri gitu. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Di sini mengatakan bahwa pajak itu merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah, sama seperti yang awal aku bilang tadi gitu. Untuk apa? Untuk membiayai pengeluaran rutin gitu. Pengeluaran pemerintah siapa gitu ya? Pengeluaran rutin negara tentunya. Dalam hal ini adalah pemerintah gitu. Dan untuk apa? Dan untuk pembangunan gitu. Sebagaimana tertuang dalam APBN. Makanya aku bilang tadi di awal itu ada sangkut pautnya dengan APBN, karena di APBN itu merupakan suatu rumus atau suatu body gitu, body yang di dalamnya terdapat sistematika antara pendapatan dan pengeluaran gitu. Itu yang namanya fungsi anggaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleran gitu. Nah, fungsi mengatur ini apa sih? Apa bersifat controlling gitu, mengontrol gitu. Pajak ini sebenarnya digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah gitu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini aku cantumin di sana juga gitu. Apa sih yang mau dicapai gitu. Misalkan ini aku contohin gitu, salah satu tujuan tertentunya. Nah, pajak itu biasanya dapat difungsikan sebagai alat untuk menarik modal luar negeri, teman-teman. Kalau misalkan modal Indonesia itu kurang, misalkan pengen nih, misalkan Menteri Keuangan gitu, narik modal dari luar negeri gitu. Dan, modal dalam negeri juga perlu tambah gitu. Oh, berarti kita gabungin aja modal luar negeri dan dalam negeri gitu. Nah, salah satu caranya yaitu memberikan fasilitas pajak atau tax allowance gitu. Itu salah satunya fungsi mengatur dari pajak. Sehingga memberikan, karena adanya fasilitas pajak tax allowance ini dapat memberikan keringanan dalam hal pajak gitu. Itu salah satunya teman-teman, keunggulan dari apa yang dinamakan fungsi mengatur atau reguleran gitu. Nah, kemudian di situ aku sebutin kok salah satu komponennya, atau aku sebutnya itu fungsi mengatur itu bisa dibagi lagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama ada alat proteksi atau alat pelindung gitu, perlindungan. Perlindungan bagi apa? Misalnya aku contoh, perlindungan bagi barang-barang atau produk dalam negeri dengan cara mengenakan barang-barang impor pajak yang tinggi. Nah, itu salah satunya alat proteksi. Kemudian yang kedua itu adalah alat stabilisasi gitu. Alat stabilisasi buat apa gitu? Nah, salah satu contohnya adalah ketika kenaikan harga gitu, yang tidak wajar, biasanya ini disimbolkan sebagai inflasi gitu. Inflasi pada semua barang komoditas pokok misalnya. Nah, pemerintah dapat mengenakan pajak atas transaksi komoditas gitu, komoditas properti atau barang tadi gitu, sehingga harga barang tadi itu bisa kembali wajar gitu, atau kembali ke semula gitu, ke natural lah kita nyebutnya di ekonomi gitu kan, sehingga mengakibatkan harga komoditas lainnya juga uh, natural kembali gitu, kembali ke asalnya lagi, meskipun di sana ada terdapat lag gitu. Lag dalam hal apa Kak gitu? Dalam hal waktu, karena semuanya penyesuaian kembali ke natural itu membutuhkan waktu gitu. Itu kan ada di makro kalau nggak salah kan, makroekonomi gitu teman-teman. Nah, kemudian yang itu aku terakhir itu alat retribusi. Alat retribusi ini condong ke arah pendapatan teman-teman. Nah, ini sebagai pembiaya menyebarkan atau menyamaratakan pendapatan sih gitu. Itu yang aku maksudkan gitu dalam komponen ini gitu. Retribusi ini mengarahnya juga dalam hal pengenaan pajak progresif gitu. Teman-teman pasti udah tahu kan apa itu pajak progresif gitu. Nanti ada sendirilah jenis-jenisnya gitu. Nah, mungkin dari fungsi gitu. Dari fungsi ini aku pengen review ulang lah gitu, materi yang pernah teman-teman pelajari juga gitu, tentang apa yang dinamakan prinsip, atau kita nyebutnya itu asas pemungutan pajak gitu.
asas pemungutan pajak. Itu di Adam Smith juga mengatakan di bukunya kan, di An Inquiry into the Nature gitu kan, yang kita singkat The Wealth of Nation gitu kan. Adam Smith ini menyebutkan ada empat prinsip pajak gitu yang dinamakan dengan the four maxim gitu, fungsi pajak atau penerapan dari pajak itu sendiri gitu. Yang pertama, si Adam Smith itu menyebutkan bahwa prinsip pajak harus ada atau mencerminkan kesamaan atau equality gitu. Itu yang ditekankan oleh Adam Smith gitu, bahwa dalam pajak ini juga perlu ditekankan equality atau kesamaan, karena pajak ini bersifat merata gitu. Jangan sampai orang yang kaya itu pajaknya sama dengan orang yang miskin gitu misalkan. Nah, aku nyebutnya miskin dan kaya aja gitu, biar enak gitu kan. Sebenarnya agak gak pantas gitu kan. Nah, aku sebutkan seperti itu gitu. Jangan sampai, karena tidak ada kesamaan di sana atau equality gitu. Terus kemudian prinsip kesamaan ini apa sih tupoksinya gitu. Salah satu tupoksi dari fungsi kesamaan atau keadilan gitu. Itu satu hal teman-teman, yaitu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan atau penghasilan wajib pajak dengan pajak yang harus dibayarkan. Itu salah satu tupoksi atau poin pentingnya di dalam prinsip kesamaan atau equality. Nah, kemudian ini berhubungan lagi untuk prinsip yang kedua atau prinsip kepastian atau certainty. Apa sih tupoksinya gitu? Tupoksinya di sini adalah pemungutan pajak yang akan dilakukan itu harus dibayar harus terang gitu, atau aku nyebutnya itu harus clear, benar-benar clear gitu, atau disebutnya certain gitu kan, di sana disebutnya certainty gitu, dan tidak mengenal kompromis, biasanya seperti itu disebutkan di Adam Smith juga seperti itu, not arbitrary gitu. Di Adam Smith tidak ada kompromi. Jadi pemungutan pajak ini harus mencerminkan kepastian hukum. Misalkan seperti subjeknya itu jelas, objeknya jelas, besarnya pajak terutang gitu, itu harus jelas. Waktu pembayarannya juga harus jelas gitu. Sehingga apa yang ingin dicari gitu, yang ingin dicari adalah wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu. Itu yang dicari di prinsip kepastian. Kemudian di ketiga ini teman-teman, ini juga nyambung juga sih. Sebenarnya semuanya itu saling kesinambungan dari 4 prinsip ini. Nah, yang ketiga ini adalah mengenai ketepatan waktu gitu, atau convenience of payment gitu. Kalau ketepatan waktu ini sih, pajak itu dilakukan pada saat yang paling tepat dan baik bagi wajib pajak. Itu biasanya yang dilakukan pada ketepatan waktu gitu. Pajak itu dilakukan ketika misalkan kebijakan moneter dari pemerintah gitu gagal gitu, sehingga perlu dilakukan kebijakan fiskal pendampingan gitu. Itu adalah waktu yang tepat gitu. Ketika inflasi tinggi tadi yang aku contohkan gitu, dilakukan penerapan pajak juga gitu kan, mengenakan pajak yang tinggi gitu terhadap barang-barang pokok tadi, sehingga ketepatan waktu itu didapat. Nah, kemudian terakhir adalah prinsip ekonomis. Biasanya prinsip ekonomis ini mengarah kepada pemungutan pajak yang efisien gitu, bisa dikatakan efisien atau sehemat seefisien mungkin, gitulah paling nyebutnya gitu. Dengan apa gitu? Dengan memperhitungkan antara biaya pemungutan pajak gitu, yang dikeluarkan tidak lebih besar. Ini disebutkan itu biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan tidak lebih besar dari apa? Dari penerimaan pajak itu sendiri. Gitu. Karena kalau misalkan lebih besar gitu kok biaya pemungutan pajak, ya rugi gitu kan. Ngapain memungut pajak kalau biaya pemungutannya lebih besar gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman review ulang kembali gitu, yang perlu teman-teman ingat-ingat lagi lah gitu. Oke, let's say aku lanjut aja lah gitu. Nanti bisa tanya-tanya kan untuk kalau misalkan ada yang kurang jelas dari yang aku sampaikan barusan gitu. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis pajak teman-teman. Nah, dalam pajak sendiri ini ada beberapa jenis gitu yang dikelompokkan gitu. Yang pertama, misalkan menurut pihak yang menanggung gitu. Nah, ini aku contohin pajak langsung dan pajak tidak langsung gitu kan. Ini di bukunya siapa itu? Itu ini diterapkan dicantumin juga gitu. Pajak langsung ini istilahnya atau intinya gitu, tupoksinya itu pengenaannya langsung kepada wajib pajak gitu. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, terus kemudian yang kedua, pajak tidak langsung gitu. Tupoksinya apa gitu? Pengenaannya dapat dilimpahkan gitu kepada pihak lain. Nah, itulah yang membedakan.
Nah, makanya di situ dicontohkan adalah pajak tidak langsung itu adalah PPN. Di sini disebutkan adalah PPN gitu teman-teman. Atau disebutkan secara lengkapnya itu adalah pajak pertambahan nilai. Karena pajak pertambahan nilai ini dapat dilimpahkan gitu ke siapa gitu. Sesuai kemauan yang ini sih dari siapa yang kena pajak itu bisa ditangguhkan kepada yang lain gitu. Sedangkan pajak penghasilan nggak mungkin bisa sih, nggak mungkin bisa dialihkan gitu. Bukan nggak mungkin sih, nggak mungkin lah untuk dialihkan gitu karena setiap orang pasti kena gitu, kena dari PPH gitu, pajak penghasilan. Nah kemudian yang kedua, ini jenis yang kedua menurut sifatnya gitu. Yang pertama adalah pajak subjektif atau PPH. Nah biasanya pajak subjektif ini apa sih tupoksinya gitu. Tupoksi dari pajak subjektif ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Nah, keadaan subjeknya itu siapa sih subjeknya gitu, keadaannya bagaimana sih gitu. Nah karena salah satunya adalah apabila subjek pajak itu misalkan telah memenuhi persyaratan tertentu gitu, misalkan dalam PPH gitu. Nah, si subjek pajak ini udah masuk penghasilan tidak kena pajak PTKP gitu, dan udah masuk ketentuan batas waktu tinggal gitu 183 hari sesuai aturan undang-undangnya gitu, berarti dapat dikenai pajak gitu. Contohnya adalah PPH gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada pajak objektif gitu. Nah, tupoksinya apa gitu kalau pajak objektif gitu? Pajak objektif ini biasanya dikenakan berdasarkan ada tidaknya objek pajak gitu, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jadi keadaan wajib pajak tidak diperhatikan, sedangkan objeknya itu yang diperhatikan. Salah satu contohnya apa? PPN dan PBB. PPN itu seperti yang aku bilang tadi, pajak pertambahan nilai dan juga pajak bumi bangunan. Karena apa? Pajak bumi bangunan itu tidak melihat keadaan wajib pajak, tetapi melihat objek apa yang dimiliki. Misalkan punya rumahnya, punya tanahnya yang kena gitu kan. Punya pagar, kadang pagarnya juga yang kena pajak gitu. Karena pagarnya ini pagar mewah gitu kan, misalkan dari emas yang memang perlu untuk dilakukan atau pengenaan pajak gitu teman-teman. Itu yang aku maksud sih gitu. Jangan diartikan bahwa tadi yang aku bilang pagar di PBB ini merupakan pagar, kalau misalkan pagar bambu gimana kak gitu ya, nggak kena pajak lah gitu ya. Itu teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, ini aku lanjut gitu kan, menurut lembaga pemungutannya gitu. Kalau lembaga pemungutannya jelas ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah gitu kan. Jelas kalau pusat itu pasti ada di PPH, di pajak penghasilan maksudku, pajak pertambahan nilai, terus ada juga ini PPN, BM ini pajak barang-barang mewah sih kalau panjangannya gitu. Kemudian ada PBB. PBB itu biasanya masuk ke pajak pemerintah pusat gitu kan. Nah, kemudian biasanya PBB ini aku sebutin aja gitu kan. Mungkin teman-teman agak bingung. Kenapa kok di pajak pusat PBB itu juga dicantumin. Terus kemudian di pajak daerah nanti ada di pajak ini kabupaten itu PBB itu masuk juga gitu. Nah, yang membedakan pusat dengan daerah ini nanti di PBB. Kalau pusat itu biasanya ada di sektor perkebunan, terus kemudian pertambangan, terus yang satunya itu perhutanan gitu. Itu yang membedakan teman-teman. Nah, baru yang kedua ada pajak daerah gitu. Nah, pajak daerah ini dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi gitu kan. Ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten gitu. Kalau provinsi ini biasanya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, pajak rokok, lainnya itu masuk ke provinsi gitu. Kalau kabupaten lebih condong ke apa yang dimaksimalkan dari kekayaan kabupaten gitu. Hotel berarti sektor hiburan gitu kan, restoran, sektor makanan, itu masuk ke kas kabupaten gitu teman-teman. Oke, itu merupakan review lah, teori dari materi pajak gitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu gitu buat materi ini masih belum nyentuh ke hitung-hitungannya sebenarnya gitu. Mungkin habis ini lah nyentuh gitu. Ini terkait dengan tarif teman-teman. Nah, ini tarif mungkin aku mau nyebutin gitu, tarif tahun 2000 dengan tahun yang terbaru 2013 biasanya digunakan di OSK gitu kan, OSP atau KSK lah sekarang nyebutnya gitu kan. Nah, ini di tarif pajak itu ada 4 tarif gitu kan. Tarif pajak proporsional sebanding, ada tarif pajak tetap, kemudian
degresif dan progresif gitu. Nah, kalau proporsional jelas gitu, tupoksinya adalah tarif pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya gitu. Itu merupakan esensi atau tupoksi dari pajak proporsional itu teman-teman. Contohnya apa? PPN gitu. PPN itu pajak pertambahan nilai itu pasti dikenakan tarif sebesar 10% gitu. Atas berapapun penyerahan barang atau jasa kena pajaknya gitu. Itu udah pasti sih gitu. Kemudian ada pajak tetap gitu. Pajak tetap ini biasanya ngarahnya itu ke nominal, cuma nominal pajak yang tetap sesuai dengan persyaratan tertentu lah gitu. Salah satu contohnya aku contohin seperti bea cukai gitu. Itu biasanya masuk ke pajak tetap teman-teman. Kemudian ada tarif pajak degresif lah. Nah, biasanya tarif pajak degresif dan progresif ini berlawanan gitu kan. Tupoksinya apa untuk degresif gitu? Tupoksinya atau esensinya adalah tarif pengenaan pajak yang menurun gitu. Seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Semakin tinggi pendapatannya, pajaknya semakin menurun gitu. Itu nggak masuk akal sih. Kalau teman-teman pikir-pikir lagi kan, kalau teman-teman membayangkan kan nggak masuk akal gitu. Kok bisa-bisanya pendapatan makin tinggi, pengenaan tarifnya makin turun gitu, atau semakin kecil presentasinya gitu, kayak nggak adil gitu kan. Mana prinsip keadilan atau tadi equality gitu yang dibilang ada Smith, nggak masuk jadinya gitu. Makanya jalan diterapkan di zaman sekarang gitu. Nah, yang sekarang diterapkan banyak itu adalah pajak progresif, di mana ketika pendapatan atau si objek pajak itu tinggi gitu, semakin naik maka tarifnya juga akan semakin tinggi, dan ini diterapkan juga di Indonesia gitu teman-teman. Gitu. Itulah secara ringkas gitu kan dari review dari tarif gitu. Nah, kemudian di sistem pemungutan pajak. Sebenarnya sistem pemungutan pajak ini kalau Indonesia sendiri sih langsung biasanya ngarah ke official assessment system gitu kan. Nah, ada 3 sebenarnya yang udah aku cantumin di sana gitu kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kalau official assessment system itu tupoksinya adalah biasanya sistem ini itu memberikan sebuah kepercayaan gitu dan wewenang gitu bisa dibilang kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP gitu, nomor wajib pajak maksudnya gitu, menghitung kemudian memperhitungkan, membayar ataupun melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu yang dinamakan official assessment system gitu. Jadi ada yang aku bilang tadi itu adalah self assessment system gitu. Aku baru ingat gitu. Karena self assessment system itu kita sendiri gitu yang melaporkan, kita yang aktif gitu. Nah, sedangkan yang official system maka pihak yang bertugas itu yang aktif gitu. Pihak yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Ya siapa, kalau di Indonesia kan Dirjen Pajak gitu. Itu yang official system itu orang yang atau aparat atau pihak yang diberikan kewenangan, biasanya seperti itu diartikan, itu untuk menetapkan atau menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak gitu. Biasanya seperti itu gitu teman-teman. Jadi mereka yang aktif, kita yang akan dijemput bola gitu. Kalau self assessment system adalah kebalikannya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dengan withholding system gitu? Apa sih withholding system ini? Apa sih tupoksinya gitu? Nah, withholding system ini sering dicirikan sebagai pemungutan pajak gitu, yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Nah, ini hati-hati, ada kata pihak ketiga gitu, yang wajib melakukan pemotongan gitu atau melakukan pemungutan pajak atas objek pajak tertentu. Jadi ada peran pihak ketiga di sana gitu. Nah, pihak objek pajak ini kan kalau kita bisa jabarkan ada penghasilan gitu kan, penghasilan atas sewa penggunaan harta, deposito gitu kan, bunga, tabungan, itu bisa kena pajak gitu. Gitu. Itu salah satu penjelasannya gitu teman-teman. Jadi yang membedakan di sini udah clear gitu kan, official ini yang aktif ya yang pihak yang diberi wewenang gitu oleh pemerintah, sedangkan yang self assessment ini adalah kita yang jujur aktif melaporkan gitu kan. Nah, kalau negara berkembang seperti Indonesia, apakah itu dapat maksimal gitu? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan asumsi atau hipotesis belum maksimal gitu. Meskipun ada penelitian bisa saja maksimal gitu kan. Tapi kita pakai hipotesis saja tidak bisa maksimal gitu. Nah, kemudian ada withholding gitu. Nah, di withholding ini ada pihak ketiga ternyata gitu. Itu ringkasnya seperti itu sih. Nah, ini kalau materi yang ini sih mengulas atau mengulik yang tadi gitu teman-teman. Karena terkait dengan pungutan resmi lainnya itu ada retribusi dan sumbangan gitu aku contohinnya gitu kan.
Nah, apa ya bedanya pajak dengan retribusi gitu? Kalau tadi aku nyebutin condong ke pajaknya gitu, bedanya di ini gitu terkait apa retribusi dengan pajak bersifat memaksa. Nah, sedangkan retribusi ini salah satu bentuk dari pungutan daerah, biasanya dibacakan oleh daerah gitu sebagai persyaratan pembayaran atas jasa. Nah, jasa ini biasanya kayak apa aku contohin itu biasanya kayak tukang apa parkir gitu. Nah, itu yang resmi biasanya itu masuk ke dalam retribusi atau pajak reklame. Nah, itu masuk ke retribusi gitu. Maksudnya ke pemerintah daerah gitu untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dan di jenis di jenis retribusi atau pungutan resmi lainnya yang aku sebutin retribusi ini juga terbagi lagi gitu teman-teman. Ada beberapa kategori gitu retribusi. Ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha sebenarnya gitu. Ini sekedar info aja gitu. Ada retribusi mengenai perizinan tertentu gitu. Ada 3 sebenarnya gitu penjabaran dari retribusi. Kalau retribusi jasa umum itu seperti retribusi pelayanan parkir gitu yang aku bilang tadi gitu. Retribusi pelayanan pasar, kalau teman-teman tahu di pasar kan ada dinas pasar gitu kan. Nah, kemudian ada retribusi jasa usaha yang aku bilang itu biasanya mengarah kepada retribusi pasar grosir gitu atau pertokoan gitu. Kemudian ada retribusi tempat pelelangan gitu. Itu masuk ke retribusi jasa usaha. Nah, seperti itu. Kalau perizinan aku sebutin tadi seperti reklame gitu. Nah, beda lagi dengan sumbangan. Kalau sumbangan ini pasti mengedepankan unsur gotong royong. Ini yang membedakan dengan pungutan resmi lainnya gitu. Ada unsur gotong royongnya gitu. Dengan pajak yang bersifat memaksa, kalau retribusi ini sebenarnya juga bersifat memaksa sih sebenarnya gitu. Tapi balas jasanya yang lebih kita bedain diperoleh secara langsung gitu. Tapi yang membedakan dengan yang lainnya adalah sumbangan dari segi unsur gotong royong gitu. Itu biasanya beda lah dengan intinya sifatnya itu sukarela gitu. Beda lah dengan pajak sama retribusi gitu. Oke, mungkin itu materi terkait teori gitu kan, review ulang gitu. Nah, ini aku udah masuk ke hampir hitung-hitungannya gitu teman-teman. Soalnya aku contoh di salah satu slide PPT-ku ini ada beberapa contoh gitu sebenarnya. Ini merupakan salah satu daftar lah, aku bilangnya daftar gitu, terkait tarif pajak yang aku bilang tadi gitu. Kalau kita lihat di sini gitu, sorry aku cari-cari dulu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu, di slide yang paling kiri ini gitu, di tarif pajak, itu merupakan tarif pajak yang ditentukan atau menjadi promotor tarif pajak untuk penghitungan pajak tahun 2000 ketetapannya, teman-teman. Bukan tahun 2013 kalau nggak salah. Oh, sorry, aku salah. Ini masuk ke tahun 2013 karena di tahun 2013 itu ada PTKP gitu. Penghasilan tidak kena pajak sehingga aturan mengenai tarif juga dilakukan pembaruan gitu. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2013 kalau nggak salah gitu. Itu ada pembaruan. Nah, nanti ada soal gitu kan di kuis gitu. Yang beda tarifnya dengan yang aku tampilin di sini. Itu adalah tarif pajak tahun 2000 gitu. Tahun 2000 yang dijadikan pedoman gitu. Pasti teman-teman udah paham lah gitu. Aku cuma review ulang aja gitu. Nah, ini aku gabungin gitu teman-teman. Siapa itu wajib pajak gitu kan. Dan aku lebih fokus ke ini. Besarnya PTKP gitu. Sejak 1 Januari 2013 gitu. Ini merupakan poin-poin yang keempat poin ini merupakan salah satu hal yang penting gitu. Yang perlu teman-teman ingatlah dalam mengerjakan gitu. Karena ini yang dijadikan nanti komponen pajak gitu. Perhitungan komponennya pajak gitu. Berapakah nanti jumlah anaknya dikalikan dengan jumlah pendapatan brutonya gitu kan. Nah, itu akan berguna sekali gitu dari keempat poin ini. Nah, ini ada 3 subpoin juga. Ini penting gitu, teman-teman. Kalau yang ini pasti ada di soal, dimunculkan di soal sih. Kalau yang tarif pajak ini. Nah, sedangkan yang ini gitu, tambahan informasi ini gitu, besarnya PTKP nyebutnya penghasilan tidak kena pajak, itu pasti jarang disebut di soal gitu. Makanya teman-teman ingat-ingat. Ini yang untuk tahun 2013 sih gitu. Karena biasanya kita ngacu soal itu untuk penetapan terbaru-baru gitu. Ini seperti itu sih. Oke, mungkin itu gambarannya lah gitu buat teman-teman mengenai perhitungan pajak. Aku mau langsung masuk ke contohnya gitu kan, contoh dari perhitungan pajak. Nah, oke.
ini aku udah masuk gitu kan ke contoh soal gitu. Sebenarnya sih aku mau interaksi gitu kan dengan teman-teman, tapi let's say enggak lah gitu. Aku cuma mau memberikan materi, nanti interaksiku aku udah wakilin ke teman-teman lewat kuis gitu. Nah, di situ ada kuis, kemudian di situ ada juga jawabannya juga secara jelas gitu, secara lengkap gitu. Teman-teman bisa nanti bisa lihat lah gitu. Nah, ini di contoh soal gitu, teman-teman. Di contoh soal ini aku ngacu lah kepada salah satu soal dari OSN sebenarnya, OSN ekonomi gitu, terkait perpajakan gitu. Kalau kita lihat pada tahun pajak 2014 gitu, Bapak Febri memiliki penghasilan 900 juta gitu, dengan biaya yang diperkenalkan sebagai pengurang sebesar 600. Itu biaya pengurang itu maksudnya bukan PTKP gitu teman-teman, tapi biaya yang emang dikurangkan dari penghasilan, karena penghasilan 900 juta lah aku nyebutnya gitu kan, 900 juta itu merupakan pendapatan bruto gitu, itu merupakan pendapatan bruto, sehingga perlu dikurangi gitu dengan pengurang gitu. Nah, aku nyebutnya di situ ada pengurang 600.000 kan besarannya gitu. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi bahwa Bapak Febri menikah gitu. Jadi udah masuk menikah. Jadi ada komponen yang tadi aku sebutin yang terkait yang tadi itu ada PTKP, ada pendapatan tidak kena pajak. Beberapa 4 poin tadi itu masuk. Ada kata menikah gitu. Kemudian istri tidak bekerja. Nah, itu salah satu poinnya lagi. Dan memiliki 2 orang anak yang belum dewasa. Itu merupakan salah satu tanggungan juga gitu kan teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak 2014? Untuk tahun pajak 2014 gitu kan. Nah, informasi pertama yang kita dapat adalah penghasilan bruto seperti yang aku bilang tadi gitu kan, 900.000. Kemudian ada biaya. Biaya ini adalah biaya yang digunakan untuk pengurang. Maksudnya adalah untuk menghasilkan pendapatan neto gitu. Pendapatan netonya berapa gitu. Nah, ini sebesar 300.000 gitu. Karena 900 dikurangi 600 juta gitu, 300 juta lah. 300.000 juta gitu lah aku nyebutnya tadi gitu. Setelah kita mengetahui penghasilan itu biasanya dalam penghitungan pajak gitu, biasanya gini teman-teman, udah diketahui dulu nggak usah penghasilan bruto nggak gitu, langsung disebutin memiliki penghasilan yang udah dikurangi dengan biaya gitu, itu udah masuk penghasilan itu gitu. Sebenarnya mudah gitu, biasanya langsung ke penghasilan itu di soal gitu. Nah, baru kita langsung, yang penting adalah penghitungan mengenai PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak gitu. Yang pertama, karena informasi di sini gitu, karena Bapak Febri ini sudah menikah gitu. Nah, ketika menikah tadi disebutkan di 4 poin itu besarannya adalah 24.300.000 gitu. Itu untuk pengenaan orang-orang dewasa yang sudah menikah gitu. Itu wajib pajak gitu. Nah, kemudian informasi kedua adalah istri tidak bekerja. Kalau istri bekerja, tadi di poin 4 itu dijelaskan juga kan, kalau istrinya bekerja itu juga kena pajak gitu, kena pajak dengan presentasi yang berbeda gitu dengan istri yang tidak bekerja. Ini aku kembaliin lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat gitu kan, di sini jelas dibedain gitu. Nah, ini, suami istri telah hidup berpisah. Ini pembedaan juga gitu. Kalau yang tadi kan dewasa, ini ada 24 juta gitu kan. Nah, kemudian tambahan untuk wajib pajak yang telah kawin, ini ditambahi ini gitu. Karena tadi udah menikah gitu, nyebutnya nikah aja gitu, bukan kawin gitu. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah 24.300 ini untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Artinya si istri itu juga menghasilkan. Kalau istrinya tidak menghasilkan atau tidak bekerja, maka tidak usah teman-teman, nggak usah tambahin gitu. Ditulisnya yang ini kalau nggak salah tadi kan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga, ya pokoknya anggota sekeluarga dengan kita mempunyai garis keturunan, ada garis keturunan dan ikatan darah lah di dalamnya. Itu maksimal. Nah, ini ada maksimal. Kalau dulu itu kalau nggak salah nggak dikasih maksimal gitu. Ini dikasih maksimal 3 orang tanggungan sebesar 2.025.000. Itu mungkin penjelasannya gitu teman-teman dari soal tadi gitu. Nah, ini aku kembali ke soal lagi lah. Nah,
Dari yang aku bilang tadi mengenai adanya istri yang tidak menikah gitu kan. Kalau menikah malah tambahannya sama dengan ini, wajib pajak 24.300.000. Tetapi karena ini istrinya tidak bekerja, maka yang ditambahi adalah 2.025.000 gitu dari keterangan tadi. Nah, kemudian tanggungan anak 2 orang kan. Nah, kemudian dari mana dapatnya ini? 4 juta gitu. Nah, 4.050.000 ini dapatnya adalah 2 juta ini. Kan tadi tanggungannya untuk yang punya ikatan darah gitu kan. Itu kan sebesar 2.025.000 ini kan. Itu dikali 2. Berapa banyak tanggungannya gitu. Dan maksimal cuma 3. Kalau misalkan anaknya 5 gitu, ya cuma 3 yang diambil gitu. Dikali 3 gitu, 2.025.000-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah udah dapat gitu kan informasi dari keterangan dari si objek pajak ini, kemudian dan sebagainya. Nah, maka yang kita hitung adalah jumlah PTKP-nya. Jumlah PTKP ini adalah penjumlahan dari semua komponen dari PTKP ini tadi, termasuk wajib pajak, istrinya bekerja atau tidak, punya tanggungan atau tidak gitu. Itu dijumlahkan. Nah, ini di sini enak lah langsung aku sebut gitu kan. Nah, ini sebesar 30.375.000 gitu. 375 juta sih gitu aku nyebutnya. Sorry salah tadi gitu. Nah, kemudian ini aku mau nyebut juga gitu bahwa apa sih setelah kita udah menghitung tadi udah dapat ini pendapatan neto gitu kan. Nah, kalau yang ini kita udah dapat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak gitu. Nah, kemudian apa yang ingin kita cari lagi gitu. Poin ketiga itu kita akan mencari penghasilan kena pajak atau PKP gitu. Nah, PKP itu didapat dari mana? Didapat dari informasi pertama dikurangi informasi kedua gitu, teman-teman. Gitu. Jadi penghasilan itu dikurangi jumlah PTKP atau jumlah pendapatan tidak kena pajak gitu. Itu teman-teman. Jadi hasilnya nanti ini gitu. Nah, ini dari mana hasilnya 269.625 juta ini didapat gitu. Didapat dari 300 juta ini dikurangi hasil dari PTKP gitu. Diketemukan hasilnya ini gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa coba gitu atau screenshot dan sebagainya. Tapi di soal nanti ada lagi kok soal kayak gini gitu. Nah, mungkin agak lebih susah dikit lah gitu, dikit-dikit gitu. Kemudian di PPh. Nah, sebelum masuk ke PPh gitu, ketika kita udah dapat gitu berapakah penghasilan kena pajak atau PKP-nya gitu. Nah, inti sari dari penghitungan perpajakan atau pajak itu adalah menghitung PPh. Karena aku nyontohin tadi kan PPh dan PBB gitu teman-teman. PPh ini aku mewakili untuk yang subjektif. Nah, PBB untuk objektif gitu. Nah, disinilah yang aku bilang tarif pajak. Tarif pajak ini menggunakan tarif pajak yang terbaru, yaitu pada tahun 2013, 5% gitu, ketika 50 juta gitu. Nah, 50 juta ini didapat dari mana gitu kan. Nah, dapatnya kalau kita lihat gitu kan, kalau kita lihat itu totalnya dari ini. Nah, totalnya dari 269.625 juta ini itu kan kalau di total ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau ini di total hasilnya adalah ini kan. Nah, kemudian dari mana ini bisa 50 ini 200 gitu. Teman-teman bisa lihat lagi aku ulang lagi ke tadi gitu ke selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di poin ini sampai dengan 50 juta. Jadi 50 juta itu didapat dari mana? Dari keterangan tarif. 50 juta kita tulis gitu. Nah, kemudian dari mana tadi 200 juta gitu? Dari tarif juga gitu. Maksimal 250 juta gitu kan. Di atas 50 sampai 250 juta itu 5% untuk pengenaan tarifnya gitu kan. Nah, oke, mungkin aku kembali ke soal lagi gitu. Ini boleh lah nanti tanya kalau misalkan kurang clear gitu kan. Nah, ini. Berarti 50 ini didapat dari tarif tadi. 200 juga didapat dari tarif. Nah, ketika teman-teman udah nemuin gitu, karena PKP pendapatan kena pajaknya itu 269. Kalau ini dijumlahkan itu sebesar 250 kan teman-teman. 250. Berarti masih ada sisa. Sisa 19 juta. 625 juta gitu kan. Nah, ketika ada sisa, cantumin sisanya gitu. Cantumin sisanya gitu kan. Jadi digabung. Nah, misalkan
teman-teman cuma ngitungnya gini, misalkan ini 50 juta lah PKP-nya gitu kan, PKP-nya sebesar 50 juta ketemunya nanti gitu. Nah, 50 juta, terus ini cuma ketemunya yang ini aja dong gitu, yang cuma tarif 5%. Iya benar, ketemunya 5%. Nah, kemudian gimana Kak kalau ngitung yang 15%? Nggak usah gitu. Karena PKP-nya itu udah ketemu 50 juta dan maksimal juga 50 juta ini gitu, nggak bisa lebih gitu. Nah, karena ini lebih gitu, jadi yang 25% tadi bukannya 250 gitu, tapi 19.625 juta gitu. Itu yang ditaruh gitu, baru penghitungannya seperti ini gitu hasilnya. Dari 5% 50 juta ada 2.500.000 gitu kan. Ini 15% dari 200 juta ada 30 juta gitu. Nah, semua hasil ini nanti digabung dan nanti ketemulah gitu hasil ini gitu teman-teman. Inilah pajak terhutang dari Bapak Febri atau perlu untuk dibayarkan. Ingat, jangan terbawa dari kata-kata gitu kan, pajak terhutang. Oh, berarti kok pajak kok hutang gitu. Karena aku jelasin tadi kan, pajak itu salah satu termasuk kewajiban yang terhutang gitu bagi setiap orang atau setiap warga negara gitu. Oke, let's say itu contoh dari PPh sih teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan agak bingung dan sebagainya, bolehlah nanti kita diskusi gitu. Atau misalkan teman-teman buat malu bisa lewat chat aja nanti gitu. Atau enggak, oh saya udah paham sih Kak, di sekolah udah banyak diajarin gitu. Oke, kita langsung ke tes aja gitu. Makanya udah ke tes mudah lah gitu. Nah ini untuk contoh kedua adalah tadi kan pajak subjektif aku contohin gitu kan, perwakilannya PPh. Kemudian yang kedua adalah pajak subjektif. Contohnya adalah PBB teman-teman. Nah di PBB ini aku kasih contoh gitu. Kan aku udah bilang tadi gitu kan, di PBB ini atau pajak objektif tidak memperdulikan keadaan wajib pajak gitu kan. Karena yang dilihat adalah apa aja yang dimiliki oleh wajib pajak gitu, objek apa aja gitu. Nah, di sini disebutkan adalah tanah dan rumah gitu. Dan kemudian di tanah dan rumah itu ini tanahnya kan, ini rumahnya gitu. Nah, ini disebutnya NJOP-nya gitu. Nah, kemudian biasanya itu ditambahi, kadang ada pagar dan sebagainya gitu. Tapi di sini tidak gitu. Nah, perhitungannya PBB ini lebih mudah sih dari PPh tadi gitu kan. Nah, ini aku contohin bumi atau tanah gitu kan. Biasanya keterangan yang ada di soal 800 meter persegi ini langsung dikali dengan 300.000. Apa 300.000 ini? Yaitu adalah jual objek pajak atau nilai jual objek pajak gitu, NJOP-nya gitu. Jadi berapa luas atau berapa besarannya kuantitas dari objek pajak, misalnya tanah gitu, itu pasti dikali nilai jual objek pajak karena ini adalah PBB gitu. Nah, kemudian hasilnya ini kan mungkin teman-teman bisa hitung sendiri gitu untuk cross check. Kemudian di rumah sebesar 400 meter persegi. Nah, kemudian NJOP-nya berapa gitu? 350.000 gitu. Karena nilai jual objek pajak itu pasti berbeda-beda teman-teman. Setiap objek pajak yang dikenakan gitu. Nah, ini sebesar 140 juta gitu. Nah, kemudian ditambah ketemulah total NJOP bumi dan bangunan. Misalkan ada pagar gitu. Di sini ada tambahan pagar gitu kan. Nah, oke, teman-teman bisa hitung juga gitu. Berapa luas pagar? Biasanya pagar ini dijelaskan panjang, tinggi, lebar gitu kan. Oke, teman-teman tinggal ngitung aja panjang kali lebarnya berapa gitu. Nggak usah pakai tinggi gitu. Karena yang kita cari kalau misalkan lainnya satuannya meter persegi, ya meter persegi gitu, bukan meter kubik gitu. Nanti dikali sama NJOP-nya gitu. Biasanya ada keterangan sih, pagar mewah gitu. Nah, kemudian nanti di total, kemudian ketemu NJOP bumi dan bangunan sebesar ini, atau bumi, bangunan, dan pagar gitu. Nah, ini sebesar ini gitu. Itu nanti seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya gitu, ketika kita udah tahu gitu nilai jual objek pajaknya dari beberapa objek pajak itu udah diketahui adalah nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, kena pajak seperti tadi itu PKP, nah, pajak penghasilan kena pajak gitu. Kalau ini enggak, nilai jual objek pajak kena pajak, itu yang harus kita hitung lagi gitu. Dari mana gitu? Dari mana kita menghitungnya gitu? Dari total NJOP yang udah teman-teman hitung tadi dikurangi dengan NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak teman-teman.
Nah, berhubung di sini udah di ini ya udah dikasih case-nya gitu kan di soal sebesar 10 juta, tinggal langsung aja dikurangin gitu. Nah, kalau misalkan nggak ketemu gitu kan nilai jual objek tidak kena pajak gitu. Biasanya itu ada presentase gitu biasanya. Tapi rata-rata sih soal itu nyebutnya biasanya ditulisin gitu untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu gitu. Sehingga hasilnya nanti diketemukan ini gitu untuk nilai jual objek pajak kena pajak gitu. Nah, kemudian yang terpenting dalam PBB itu adalah bagaimana tarif itu digunakan gitu. Tarif pajak ditetapkan dalam peraturan daerah gitu. Nah, ini berhubung di daerah itu biasanya berbeda gitu meskipun ada pedoman gitu teman-teman. Nah, di sini digunakan 0,2%. Biasanya per tahun kalau nggak salah ini gitu. Nah, akhirnya untuk menghitung ini hasil terakhirnya yang kita cari selama ini gitu untuk PBB terutang itu adalah berapa persentase atau tarifnya sebesar berapa dikali dengan berapa nilai jual objek pajak kena pajak. Sama seperti pajak penghasilan tadi gitu kan. Kalau pajak penghasilan tadi adalah dihitung PPh terutang berapa persen dikali ini gitu kan. Berapa persen dikali ini baru ditotal. Nah, kalau PBB terutang enggak langsung gitu. Langsung gitu. Jadi berapa tarifnya 0,2% diketahui biasanya itu langsung 0,2% gitu teman-teman atau biasanya 20 lah gitu dikali. Ini adalah rumus tetap. Biasanya tarif yang digunakan adalah 0,2% gitu. Dikali 370 ini didapat dari nilai jual objek pajak kena pajak. Hasilnya adalah 740.000 gitu teman-teman. Oke, let's say mungkin itu terkait dengan PPh dan juga PPP. Nah, ini sepertinya udah selesai gitu. Nah, mungkin sebelum ke soal ini teman-teman bisa akses lah gitu link yang udah aku cantumin di sini gitu kan. Ini Bitly quiz materi perpajakan. Di situ aku sediain beberapa soal, nggak banyak kok. Bisa dikerjakan besok juga sebenarnya gitu. Nah, itu buat ngelatih teman-teman nggak usah nyetek sebenarnya gitu, nggak perlu nyetek di buku. Itu bukan buat latihan gitu buat teman-teman. Kadang aku naruhnya soal-soal menjebak gitu, karena biasanya soal-soal thinking itu terlihat mudah, tapi menjebak gitu. Ketika terbiasa melatih dengan itu, soal dibuat setinggi apapun lagi gitu, itu akan terasa mudah gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu sebelum aku akhiri dan teman-teman bisa melakukan kuis gitu atau mengerjakan kuis. Iya bisa dikerjakan nanti kok, bisa dikerjakan nanti buat teman-teman untuk untuk kuis yang aku berikan gitu. Tadi udah di screenshot belum untuk link kuisnya gitu. Oke, kalau belum sih mungkin share dulu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa akses gitu dari kuis tadi gitu. Oh ya benar, Bitly kuis materi perpajakan. Mungkin di situ itu aku banyak perpajakan ada 3 kalau nggak salah. 2 itu PPh, enggak sih aku cantumin 2 gitu, 1 PPh, 1 PPB gitu. Kemudian sisanya merupakan soal-soal yang ada bahasa Inggrisnya di situ tentunya gitu, terkait dengan pajak gitu, tentang teori. Teman-teman juga harus paham juga di teori, soalnya biasanya soal itu di OSN aja gitu, di tingkat nasionalnya, bukan OSP, bukan OSK. Itu biasanya dikeluarkan gitu untuk tipe-tipe soal perpajakan yang berbau teori. Itu teman-teman. Oh, tadi aku salah share sepertinya. Oke, sebentar. Harusnya oke. Aku share lah, itu udah aku share di chat gitu untuk kuisnya gitu. Silakan nanti teman-teman kerjain lah gitu. Dan aku nggak bakal ngoreksi dan lain sebagainya enggak gitu. Malah yang aku inginkan feedback teman-teman gitu, feedback secara tidak langsung sebenarnya gitu yang aku dapatkan gitu setelah aku bilang tadi, karena interaksi ini kan karena malam gitu, aku takutnya teman-teman mungkin ada kegiatan lain gitu dan sebagainya gitu, sehingga aku pengen ngajar aja gitu, kasih informasi, kalau ada diskusi di akhir ini maksimalin gitu. Dan nanti feedbacknya ada di
ngerjain kuis gitu interaksinya. Oke, mungkin dari itu adakah gitu dari teman-teman yang mau tanya? Oke, ini tadi tanya gitu kan. Ah, sorry, aku nggak lihat. 0,2% tadi dari mana ya, Kak, gitu. Nah, 0,22% itu merupakan tarif tetap gitu, Dek. Tarif tetap dari pemerintah daerah mengenai PBB. Dan itu biasanya selalu dipakai gitu dalam pengerjaan soal apapun gitu. Jadi 0,2% itu bisa kita bilang merupakan patennya gitu, tarif patennya. Beda sama PPh tadi. PPh tadi kan kalau tahun 2013 ada aturan sendiri kan 5%, 50 juta. Nah, kalau di soal aku cantumin yang tahun 2000 gitu. Ternyata untuk 5% itu tidak 50 juta gitu. Beda lagi gitu. Nah, kalau PBB tarifnya cuma 0,2% gitu. Diasumsikan satu lah gitu. Gitu. Itu biasanya dalam pengerjaan soal semuanya kayak gitu kok. 0,2%. Itu mungkin gimana? Bantu jawab atau gimana itu? Udah jawab kan? Iya benar, heeh heeh. Itu memang udah aturannya kok, heeh, 0,2%. Makanya dalam perhitungannya itu biasanya dari 0,2% itu ya kalau teman-teman hitung, itu nanti hasilnya 20 kalau nggak salah. Iya nggak gitu, 2/10 dibagi 10 gitu kan atau 1/100. Atau enggak ini 0,002 kalau nggak salah gitu. Itu paten udah gitu, paten gitu. Oke, gimana dari ini Y siapa gitu nggak tahu. Gimana udah paham gitu atau ada yang bingung lagi gitu atau menemukan, "Loh ini enggak kata guru saya enggak gini Kak," gitu. Gitu. Oke, siap paham. Sip. Oke, mantap. Oke, ini aku sambil baca chat gitu karena tadi nggak tahu siapa aja yang tanya gitu kan. Oke, ini yang terakhir ada Hasna gitu kan. Nah, Hasna ini tanya terkait penghasilan tidak layak sebesar 54 juta per tahun untuk lajang. Oke, benar-benar. Itu biasanya ini apa dilihat dari ini loh. Undang-undang yang diajunya gitu. Kalau undang-undang yang terbaru gitu kan untuk tarif pajak atau PTKP-nya itu kan tahun 2013 kemarin itu seperti yang aku tampilin gitu. Dan yang disebutkan oleh Hasna ini itu juga benar gitu, nggak salah juga gitu. Karena dari PTKP yang disebutin Hasna ini juga ada di undang-undang yang sebelum 2013 gitu, kalau nggak salah. Atau ini ada yang baru gitu perubahan gitu. Aku belum update sih gitu. Setelah tahun 2013 ini ada 2015 kalau nggak salah gitu. Tapi belum update gitu. Tapi itu ditekankan sih biasanya dikeluarin itu tetap tahun 2000 teman-teman. Untuk PTKP tadi yang aku sebutin misalkan kayak ini, wajib pajak itu berapa sih yang dikenain gitu, yang tidak kawin. Tadi kan aku sebutin 24 juta gitu kan. Nah, itu tergantung ini sih tipe soal dan biasanya di situ disebutin juga di tipe soal gitu. Gunakanlah acuan tahun 2000 gitu atau pelaksanaan pajak tahun 2000 gitu. Tarif pajak 2000, PTKP tahun 2000 gitu. Ini seperti itu kok teman-teman. Jangan bingung gitu. Nanti teman-teman search aja mungkin di Google itu banyak kok gitu. Antara perbedaan tahun PTKP atau tarif pajak tahun 2000 kemudian yang 2013 atau sebelum 2013 itu ada lagi atau setelah tahun 2013 gitu. Gitu. Jadi gimana gitu. Oke, boleh. Itu kan pertanyaannya jadi gimana gitu. Kamu bingung gitu kan. Nah, itu enggak benar kok, tetap benar gitu. Tapi uh, mungkin paham nggak gitu? Aku tanya dulu gitu, paham nggak dari yang aku jelasin tadi dari klarifikasi pertanyaannya dari Hasna gitu. Gimana dari Hasna dulu gitu. Sebelum aku lanjut ke ini pertanyaan lain gitu. Oke, siap. Mungkin Hasna nanti bisa cari-cari gitu, Dek. Tapi nanti di contoh soal gitu kan, di contoh soalku itu aku ngacu tahun 2000, Dek. Jadi nanti kamu jangan ngambil PTKP yang aku contohin di slide tadi gitu. Itu karena itu tahun 2013. Nah, aku pengen ngacu soal OSN yang masih menggunakan tahun 2000 karena soal OSN itu biasanya fleksibel.
entah ngaju yang tahun 2000 gitu, untuk menjebak aja gitu biasanya. Ataupun SBMPTN biasanya menjebak. Tapi SBMPTN itu kadang jarang sih dikeluarin pajak yang itu kayak gini gitu. Malah nanti dibuat kayak hasilnya mudah diribetin gitu di komponen tadi yang aku bilang. Ketika kita udah mengetahui informasi BTKP, apa yang akan kita lakukan gitu, apa yang ingin kita dapatkan gitu. OPKP gitu, penghasilan kena pajak gitu. Nah, di situ mungkin akan diribetkan lah di soal-soal SBM gitu. Oke, mungkin dari Yasna udah paham gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi gitu dari Verita gitu kan. Kalau di PPh yang dikali 15%, kenapa harus 200 juta gitu ya kan? Kenapa nggak langsung 219 juta gitu? Oke, mungkin aku jelasin, aku share screen lagi gitu. Kenapa nggak langsung 290 juta? Ribet gitu kan. Banyak-banyakin aja gitu. Mungkin pertanyaannya dari Velita gitu kan. Nah, ini kan yang ditanyain oleh Velita tadi gitu. Kenapa kok nggak langsung berapa? 219 juta gitu. Nah, karena di tarif pajak, acuannya tarif pajak ini. Nah, ini mungkin kamu bisa lihat gitu kan. Bentar. Oke. Nah, mungkin kamu bisa lihat gitu, karena di aturan ini kita ngacu di sini deh, 50 juta gitu kan. Nah, tadi itu sebenarnya aturannya aku pakai ini masih 200 juta ini, bukan 250 gitu. Sehingga kita mengambilnya itu angka yang maksimal deh. Gitu. Misalkan ini aku contohkan, aku bilang angka maksimal gitu. Ini ribet amat gitu ngomongnya gitu kan. Mungkin tanya lagi, maksudnya gimana sih Kak gitu. Ini aku contohin. Ini kan 15%, aku ngambil 200 juta. Nah, ketika aku ngajunya 25%, aku ngambilnya yang 500 juta gitu. Kalau 30% ada rentang, misalnya 500 juta sampai 1 miliar gitu. Nah, aku ngambilnya 1 miliar gitu. Nah, itu nggak boleh ketika masih ada sisanya gitu, kayak ini tadi, sorry. Oke, nah ini. Bentar. Nah, ketika ada sisanya kan, sisanya yang ini gitu. Nah, tadi kan mengacunya 5% adalah yang paling maksimal adalah 50 juta. Jadi yang ada di sini, sorry, yang ada di sini, ini adalah angka-angka maksimal dari berapa tarif yang tadi aku sebutin gitu, di tarif pedoman gitu. Kalau 5%, berapa maksimalnya? 50 juta gitu. Kalau 15% berapa sih tarif maksimalnya? Oh, 200 juta gitu. Nah, baru ketika kita udah mengetahui tarif maksimal dan kita udah jumlahin kayak gini kan, 200 ditambah 50 juta gitu. Itu ketemunya 250 juta kan. Bandingin dengan penghasilan kena pajak sebesar 269, kurangin gitu. Kan masih ada sisanya gitu kan, Dek. Nah, kalau ada sisanya nggak boleh dimasukin ke 15% ini gitu. Karena kita sekali lagi kan, yang di sini itu adalah yang maksimal gitu, maksimal dari tarif pajak gitu, tarif besarannya gitu. Kalau 200 juta nggak boleh dong dilebih-lebihin karena maksimalnya 200 juta gitu. Sehingga sisanya dimasukin ke 25% atau tarif yang lebih besar dari 15% gitu. Meskipun jumlahnya cuma dikit, 19 juta 625. Tadi kan minimal 200 kan kalau yang 25%, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan dimasukin ke bagian yang udah maksimal ini gitu. 50 juta dan 200 juta ini. Jangan, itu nanti salah gitu. Salah kamu dalam menjawab soal sih gitu. Gitu. Oke, gimana dari Valida? Udah paham atau belum atau gimana? Oke, paham. Oke, siap. Sama-sama. Oke, dari teman-teman lain gimana? Ada pertanyaan lagi gitu atau apa gitu? Tadi penjelasanku kurang jelas gitu. Ini sorry aku off cam gitu. Tadi on cam sekarang off cam gitu. Karena aku takut sinyal soalnya. Masih KKN juga soalnya gitu. Oke, gimana teman-teman? Kalau misalkan udah cukup gitu dari teman-teman, boleh langsung kerjain kuis yang aku kasih tadi gitu kan. Itu ada beberapa soal dan aku tekanin di kuantitatif gitu. Boleh aku cukupkan berarti kan? Oke teman-teman. Ini aku share lagi untuk linknya. Oke, mungkin hanya itu dulu gitu.
dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah join gitu di kelas Growtika Education di malam hari ini, untuk khususnya di materi ekonomi terkait perpajakan. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, bisa diskusi lagi gitu di lain kesempatan. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman. Selamat malam.